Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, kelompok 11 yang akan membahas mengenai peralatan ventilasi tambang. Sebelum masuk ke pembahasan materi, berikut anggota dari kelompok 11. Salam kenal semuanya, saya Dia Jeng Arum Kusuma, NIM 2019 1090 1013. Halo semuanya, perkenalkan namaku adalah Mastafira dengan NIM 2019 1090 1028. Perkenalkan, nama saya Hilmi Afif Mahmud dari S1 Teknik Pertambangan dengan NIM 2019 1090 1043. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahmat Kurnia Ramadanti Yomi Caroka dengan NIM 2019 1090 1058. Salam kenal. Apa sih ventilasi tambang itu? Dan apa saja ya alat yang digunakan dalam ventilasi tambang? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Ventilasi tambang merupakan suatu proses pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara tambang, termasuk jumlah, mutu, dan arah alirannya. Pada tambang bawah tanah, ventilasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung semua kegiatan pertambangan bawah tanah yang bisa dibilang minim sekali udara bersih. Dalam pembuatan ventilasi tambang bawah tanah ini harus didukung dengan peralatan-peralatan yang dapat digunakan agar tercipta suplai udara yang baik serta cukup. Adapun peralatan-peralatan yang sering digunakan dalam tambang bawah tanah yaitu yang pertama, mine fan. Mine fan digunakan untuk menyuplai udara dari luar tambang ke dalam tambang dengan kecepatan serta debit udara tertentu sesuai dengan kecepatan udara yang disuplai serta besar dak yang digunakan nantinya. Mine fan ini mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyuplai udara masuk atau dapat disebut bagian dari fan blower, dan juga yang kedua dapat berfungsi untuk menghisap udara keluar seperti gas-gas beracun yang berbahaya yang disebut bagian sebagai exhaust fan. Peralatan yang kedua adalah PVC Reinforced Spiral Ventilation Mining Duct. PVC ini digunakan sebagai penghantar suplai udara dari mine fan ke bagian dalam tambang bawah tanah dengan panjang tertentu yang disesuaikan dengan lokasi dilakukannya penambangan. Semakin panjang mine duct ini, maka mine fan yang dipakai juga harus disesuaikan agar mendapatkan kecepatan udara yang optimal dan debit udara yang besar nantinya. Peralatan yang ketiga adalah anemometer. Anemometer ini digunakan untuk menghitung kecepatan angin yang dihasilkan oleh mine fan pada jalur mine duct. Semakin cepat aliran udara yang dihasilkan, maka akan semakin besar debit udara yang akan tersuplai pada lokasi tambang bawah tanah tersebut. Peralatan yang keempat adalah sling psikometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara dalam ruang terbuka. Sling psikometer terdiri dari dua buah termometer air raksa yang bertujuan untuk mengukur temperatur cembung kering atau dry bulb dan cembung basah atau wet bulb. Pada prinsipnya, temperatur cembung kering adalah ukuran panas sensibel di atmosfer. Aku mau tanya nih ke kalian, apa kalian tahu kalau di dunia pertambangan ini ada yang namanya kipas pertambangan? Tapi kira-kira apa ya fungsi kipas ini dalam dunia pertambangan? Kalian mau tahu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi mesin angin ini adalah perubahan energi dari energi mekanis ke energi fluida dengan memasuk tekanan untuk mengatasi kehilangan tekan atau heat loss di dalam aliran udara. Selanjutnya, mesin angin yang memasok kebutuhan udara untuk seluruh tambang dinamakan mesin angin utama. Nah, mesin angin ini ada dua, ada mesin angin penguat dan juga ada mesin angin bantu. Apa sih mesin angin penguat itu? Nah, mesin angin penguat itu adalah mesin angin yang digunakan untuk mempercepat aliran udara pada percabangan, tetapi tidak menambah volume total udara di dalam tambang. Sedangkan mesin angin bantu yaitu mesin angin yang digunakan pada lokasi kemajuan atau pada saluran udara yang tertutup atau lubang buntu. Mesin angin utama mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai penyuplai udara masuk atau disebut fan blower, dan fungsi yang kedua sebagai menghisap udara keluar seperti gas-gas beracun dan berbahaya yang disebut exhaust fan. Pada mesin angin utama ini mempunyai tiga metode. Yang pertama metode
hembus, yang kedua metode hisap, dan yang ketiga adalah metode hisap hembus. Yang pertama adalah metode hembus atau forcing system. Nah, sistem forcing ini memberikan hembusan udara yang bertekanan positif ke front kerja. Tekanan positif di sini adalah aliran udara yang mempunyai tekanan lebih besar dibandingkan udara yang ada di atmosfer. Untuk metode yang kedua yaitu metode hisap atau exhausting system. Pada sistem ini memberikan hambatan udara yang berkebalikan dengan sistem forcing tadi, yaitu tekanan negatif yang diberikan ke front kerja. Tekanan negatif yang dimaksud di sini adalah tekanan yang dihasilkan dari proses penghisapan udara. Pada sistem exhausting, fan diletakkan dekat dengan front kerja sehingga memudahkan kerjanya dalam menghisap udara. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode hisap hembus atau overlap system. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem sebelumnya, dan berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, sistem ini menggunakan dua fan yang memiliki tugas berbeda satu sama lain. Fan yang pertama bertugas menyuplai udara ke front atau intake fan, dan fan yang kedua bertugas untuk menghisap udara dari front yang kita kenal dengan exhausting fan. Kalian sudah mengetahui tentang karakteristik fan? Jika belum, mari kita bahas bersama. Karakteristik fan dapat dinyatakan dalam bentuk kurva fan. Kurva fan merupakan kurva kinerja untuk fan tertentu pada sekumpulan kondisi yang spesifik. Kurva fan merupakan penggambaran grafik dari sejumlah parameter yang saling terkait. Biasanya sebuah kurva akan dikembangkan untuk sekumpulan kondisi yang diberikan, termasuk volume fan, tekanan, statis sistem, kecepatan fan, dan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan fan pada kondisi yang diketahui. Grafik efisiensi terhadap flow rate terlihat efisiensi akan naik dan mencapai titik puncak pada flow rate tertentu. Setelah melewati titik puncak, maka efisiensi akan turun. Pada operasi fan aksial, terjadi fenomena stall. Pada operasi normal aliran udara di sekitar blade efisien menyebabkan perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah, sehingga menghasilkan gaya angkat. Stall terjadi ketika sudut serang terlalu besar sehingga aliran udara halus tiba-tiba rusak dan perbedaan tekanan di blade menurun dan menyebabkan fan aksial kehilangan kemampuan menaikkan tekanan secara drastis. Hai teman-teman, apakah kalian sudah mengerti tentang hukum fan? Jika belum, mari kita bahas bersama. Hukum fan. Fan beroperasi di bawah beberapa hukum tentang kecepatan, daya, dan tekanan. Perubahan dalam kecepatan, putaran per menit atau RPM. Berbagai fan akan memprediksi perubahan kenaikan tekanan dan daya yang diperlukan untuk mengoperasikan fan pada RPM yang baru. Kolom pertama menjelaskan hubungan antara kecepatan dan flow udara. Apabila kecepatan udara bertambah 10%, maka flow udara juga akan bertambah 10%. Sedangkan apabila kecepatan dikurangi 10%, maka flow udara juga akan berkurang 10%. Kolom kedua menjelaskan hubungan antara kecepatan udara dan tekanan udara. Apabila kecepatan udara ditingkatkan 10%, maka tekanannya akan meningkat 21%. Dan sebaliknya, apabila kecepatan udara dikurangi 10%, maka tekanan udaranya akan berkurang 19%. Kolom ketiga menjelaskan hubungan antara kecepatan udara dengan daya motor. Apabila kecepatan udara ditingkatkan 10%, maka daya motor akan membutuhkan 33% dari daya awal. Sedangkan bila kecepatan udara dikurangi 10%, maka motor akan kehilangan daya motor sebesar 27% dari daya awal. Ventilasi tambang merupakan hal primer yang diperlukan agar para pekerja bisa beraktivitas di lahan pertambangan. Lantas, bagaimana cara bekerja ventilasi tambang itu sendiri? Mari kita simak bersama di video setelah ini.
Oke, jadi cara beroperasi ventilasi tambang tidak semudah menyalakan kipas angin lalu ditinggal, karena ada beberapa switch dan lever yang harus diaktifasikan dan juga harus dicek dalam pengoperasian fan doors di deep ozone yang dimodifikasi oleh pondasi listrik motor. Harus di-maintain dengan perhitungan dari perangkat lunak untuk mengestimasi jika ada faktor kebocoran atau leak factor dan factor balancing demi menjaga kuantitas udara yang sesuai dengan desain aliran udara yang sudah diteliti. Banyak sekali perhitungan kompleks seperti menstimulasikan aliran udara dengan metode trial dan error, meneliti kecepatan udara yang diukur menggunakan anemometer, dan yang terakhir mendata luas cross section menggunakan distometer di area titik pengukuran yang dijadikan perkiraan desain kuantitas aliran udara. Jadi, itu semua perlu dilakukan agar para pekerja tambang bisa bernafas. Sekian. Oke, selanjutnya adalah ventilasi tambang, yaitu fan yang digunakan pada perusahaan pertambangan. Perusahaan pertama yaitu PT Nusa Halmahera Minerals Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Dengan artikel yang kami amati berjudul Kajian Kinerja Main Fan Tambang Emas Bawah Tanah Toguraji PT Nusa Halmahera Minerals Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Bahan galian yang terdapat pada tambang bawah tanah Toguraji di PT NHM ini tergolong pada endapan epithermal. Apa sih endapan epithermal itu? Nah, jadi endapan epithermal itu adalah salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang berbentuk pada kedalaman dangkal yang umumnya pada busur vulkanik yang dekat dengan permukaan. Endapan epithermal yaitu juga hasil dari sistem hidrotermal yang berkala besar pada lingkungan vulkanik dalam suatu sumber panas magmatik atau sumber air meteorik. Nah, pada umumnya endapan epithermal ini terbentuk pada suhu yang relatif antara 50 derajat sampai 250 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke perusahaan yang kedua yang menggunakan sistem ventilasi tambang berupa fan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk UBPE Pongkor Bogor di Jawa Barat. Dengan artikel yang kami amati yaitu berjudul Optimalisasi Fan pada Sistem Ventilasi Tambang Bawah Tanah Area Kubang Kicau PT Aneka Tambang Tbk UBPE Pongkor Bogor di Jawa Barat. Nah, PT Antam ini mempunyai banyak fan yang digunakan untuk mengoperasikan ventilasi tambang pada lokasi tambang Kubang Kicau. Nah, fan yang digunakan pada perusahaan ini tuh difungsikan untuk menyalurkan udara bersih serta mengeluarkan udara kotor, gas, dan debu pada lokasi pertambangan tersebut. Nah, lokasi tambang Kubang Kicau ini menggunakan sistem ventilasi overlap. Apa sih sistem ventilasi overlap itu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih? Kalian belum tahu ya? Oke deh, kalau gitu aku kasih tahu ya. Jadi, sistem overlap itu sebuah sistem di mana udara bersih dihembuskan dari fan dan dialirkan dengan menggunakan saluran bernama flexible duct menuju lokasi kerja atau yang biasa disebut dengan front. Kemudian, udara kotor yang dihasilkan pada front tersebut dihisap keluar dengan fan yang dipasang di dekat front kerja yang kemudian akan dialirkan keluar dari lokasi pertambangan. Nah, pada perusahaan ini tuh artikelnya berisi melakukan perbaikan pada sistem ventilasi yang sudah ada. Nah, dari perbaikan tersebut itu diharapkan memperbaiki jumlah udara yang masuk ke dalam terowongan dan mengefisiensikan penggunaan sumber daya listrik yang ada. Nah, di sini tuh menggunakan perangkat lunak fansim visual untuk mensimulasikan arah serta debit udara pada lokasi tambang Kubang Kicau. Pemilihan perangkat lunak fansim visual ini karena perangkat tersebut dapat disesuaikan dengan jenis fan yang digunakan oleh perusahaan Aneka Tambang Tbk. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a